Halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan saya lagi ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin. Nah, di pertemuan kali ini saya mau berbagi resep masak apa saja. Yang penasaran, simak video ini hingga akhir ya. Dan menu pertama saya mau masak sup cakar ayam ya. Sup cakar ayam dan tomat. Pertama, cakar ayamnya saya cuci dan saya rebus dengan air mendidih seperti ini. Kemudian ditiriskan. Jadi perlu dicuci dengan air biasa lalu dicuci dengan air mendidih. Kalau saya seperti itu ya. Dan selanjutnya saya persiapkan bawang putih karena menu pertama saya memasak sup. Jadi saya persiapkan ini semua. Nah, bawang putihnya cukup saya geprek saja ya. Kemudian saya siapkan juga jahe sedikit saja atau secukupnya saja. Nah, kemudian tuangkan air. Sesuaikan dengan keluarga kalian, jangan juga terlalu banyak ya. Tambahkan bumbu, kaldu bubuk, kaldu ikan, kayak gitu ya. Udah kayak gitu aja, langsung dimasak sesuai alat yang kalian punya. Kalau teman-teman BMI di Taiwan pasti tahu yang saya pakai ini adalah Tenko ya. Kalau misalkan kalian nggak punya ini, masak aja di panci, di kompor kayak gitu sampai mateng. Selanjutnya saya menyambi masak tomatnya kayak gitu ya, karena saya memasak sup cakar ayam dan tomat kayak gitu. Jadi cakar ayamnya tadi saya masak setengah jam di Tenko kayak gitu. Lanjut saya mempersiapkan si tomatnya. Nah, tomat ini tuh karena ukurannya sangat besar jadi menggunakan satu aja. Kalau misalkan tomatnya kecil gunakan 2 atau 3 ya teman-teman ya. Kemudian dicuci lalu dibelah kulitnya seperti ini, tipis saja ya, jangan terlalu dalam. Kemudian direbus. Nah, direbus ini cuma beberapa saat saja, jangan terlalu lama. Yang penting kulitnya itu sudah mengelupas kayak gitu loh. Nah, fungsinya direbus dengan air mendidih itu kulitnya supaya mengelupas. Dan karena sup cakar ayamnya sudah mateng, nah ini minyaknya ini kan banyak banget mengapung di atas sup. Ini tuh saya nggak suka ya, jadi saya angkat seperti ini sebelum diaduk-aduk. Nah ini minyaknya banyak banget. Setelah diambil minyaknya, kemudian diaduk seperti ini. Nah ini nenek di samping saya itu ngajak ngobrol ya, dia tanya apa suasananya di luar kayak gitu loh. Dia ngajak ngobrol saat saya masak. Dan ini saya pindahkan ke kompor seperti ini ya. Nah kayak gitu. Karena saya mau masak melanjutkan si tomatnya tadi kayak gitu loh. Karena kalau misalkan tomatnya saya masak di Tenko itu nanti melopor. Karena perlunya itu cuma memasak sebentar saja. Nah ini, saya kupas kulitnya. Nah inilah hasilnya ya. Tomat yang tadi direbus beberapa saat tadi itu fungsinya adalah ingin mengelupas kulitnya ini gampang kayak gitu loh. Jadi dikupas seperti ini. Lalu kemudian saya potong ya, satu ini jadi 6 karena besar banget. Teman-teman yang di Taiwan pasti tahu ya, masakan sup ini tuh favoritnya orang Taiwan, favoritnya ya khas Taiwan kayak gitu. Jadi sup cakar ayam dan tomat tuh masaknya seperti ini. Nah karena sudah mendidih tuh saya masukkan tomatnya. Dan tomatnya ini itu cuman masaknya itu cuman beberapa menit saja ya. Nah kemudian saya siapkan 1 butir telur, saya kocok lepas tanpa bumbu kayak gitu. Setelah selesai saya tuangkan di atasnya sup seperti ini saat mendidih sekali, pokoknya mendidih komplak-komplak loh. Lah baru dituangkan si telurnya. Dan juga masaknya cuman beberapa detik saja, nggak ada 1 menit ya. Pokoknya mendidih, supnya mendidih udah mateng. Lalu saya taburin juga daun bawang. Nah jadi tambah seger pokoknya. Lalu matikan kompor dan siap untuk disajikan sup cakar ayam dan tomat. Lanjut saya mempersiapkan yaitu mau goreng ikan ya. Ini mau goreng ikan. Ini ikannya itu panjang-panjang yang sudah saya saya kasih garam tadi. Nah kayak gini udah kasih garam, kemudian digoreng kayak gitu aja. Teman-teman sudah tahu ya namanya goreng ikan tuh ya, pokoknya dicuci, diluburin garam, udah lalu digoreng kayak gitu.
Nah, karena ada piring kotor jadi saya cuci ya bekasnya ikan tadi. Lanjut saya mempersiapkan sambal menu saya. Nah, karena hari ini tuh ya menunya adalah favorit saya banget ya. Ada ikan goreng, terus telur goreng nantinya. Nah, jadi saya membuatkan sambal kayak gini. Sambil saya mau mengulek sambal ya, yang saya punya, saya nyambi juga goreng ikannya. Nah, kayak gini. Jadi nyambi goreng ikan, saya ngulek bumbu. Ngulek bumbu apa bikin sambal punya saya. Nah, bumbunya biasalah kaldu ikan, garam, gula. Saya menggunakan gula sedikit. Dan ini ikan gorengnya sudah mateng, jadi saya mau angkat. Tapi itu saya butuh minyaknya sedikit itu untuk disiram ke sambal ya. Nah, disiram ke sambal saya kayak gini enak banget ya. Jadi setelah selesai mengulek si sambalnya tadi, disiram dengan minyak panas sedap banget ya. Nah, ini ikannya sudah matang semuanya, siap saya angkat. Lanjut saya menyiapkan, saya mau goreng telur pakai urang segar. Nah, ini tuh urang segar ya. Pokoknya yang apa ya, anaknya udang apa piye lah, aku gak ngerti. Pokoknya ini itu urang tapi dalamnya juga ada dagingnya kayak gitu. Enak banget, gurih banget ya. Saat saya gongso seperti ini supaya gurih banget kayak gitu loh. Sebenarnya langsung dicampurin telur juga bisa sih, cuma saya ingin menghasilkan rasanya gurih banget gitu. Dan ini saya menggunakan 4 butir telur ya, karena di sini nanti itu yang makan 5 orang, jadi saya menggunakan 4 butir telur. Bumbunya biasa garam, kaldu ikan, bubuk merica kayak gitu aja. Lalu dikocok pas seperti ini supaya bumbunya merata. Kemudian saya tambahkan bumbu yang lain yaitu daun bawang merah. Nah, ini wangi banget, wangi, harum sedap banget ya. Kemudian campurkan ke adonan telur yang sudah dikocok tadi beserta dengan juga si urang yang sudah digongso. Nah, ini urang ini sudah mateng ya. Aromanya tuh gurih banget saat saya gongso seperti ini. Sebenarnya langsung dimasuki juga bisa sih, cuma saya menginginkan rasa gurihnya itu legit gitu loh. Kemudian saya siapkan minyak, teflonnya saya tuangin lagi ya. Kayak gini langsung didadar aja. Telurnya teman-teman pasti juga sudah tahu bagaimana caranya dadar telur, sangat sederhana. Nah, karena sudah matang yang di bawah, lalu saya balik ya. Nah, kayak gini udah mateng. Cepet banget ya. Cuman beberapa menit saja sudah matang, lalu siap untuk diangkat dan disajikan. Tahu nggak teman-teman, ini tuh gurih banget ya karena ya udang sih, ada seafoodnya jadi tambah enak banget. Lalu saya potong sesuai selera di sini aja ya. Nah, saya potong kotak-kotak seperti ini. Teman-teman kalian juga selera kalian ya. Kalau mau misalkan dipotong bagaimana juga boleh saja sih ya. Nggak apa-apa. Nah, ini sudah siap. Lalu saya tumis juga bujis kesukaan kakek ya, wajib setiap hari itu ada kubis di sini ya. Nah, biasa bumbunya itu bawang putih, garam, kaldu ikan, udah kayak gitu aja, simple. Lanjut saya juga tumis koro. Apa ya ini? Koro kayak gitu loh. Nah, ini bumbunya juga biasa bawang putih, garam, udah kayak gitu aja. Semuanya sudah selesai masak makan malam hari ini, yaitu ada tumis kubis, telur dadar, urang, ikan goreng, dan juga koro ijo. Nah, supnya itu sup cakar ayam dan tomat. Ada juga saya masak daging babi kesukaan orang di sini. Jadi wajib setiap hari itu ada daging babi kayak gitu ya. Ini setengah panci. Tadi saya masak. Ini aku masak itu tadi pagi ya, karena untuk tadi siangnya nggak ada daging babi, saya jadi pagi-pagi itu masak babi buat nenek. Dan karena majikan itu sudah hampir datang, jadi saya bawa ke meja depan kayak gitu ya. Semuanya saya bawa ke meja depan. Ini saya melihat nasinya juga sudah mateng. Semuanya saya bawa ke meja depan. Itu nenek juga nonton TV. Nah, ini teman-teman ya, daging babinya itu kebanyakan ya, setengah panci itu nanti kebanyakan. Jadi saya bagi jadi 2, yang setengah itu besok.
Dan semuanya sudah saya bawa ke meja makan, tinggal supnya aja. Begitu juga sambal saya bawa ke meja depan juga. Nanti saya mau makan setelah menunya semuanya saya bawa ke meja depan, saya ambil nanas ya teman-teman ya. Saya mau kupas. Jadi setiap habis makan tuh di sini tuh makan buah seperti biasa ya. Nah, ini nanasnya sebelumnya saya cuci bersih ya, sebelum saya kupas seperti itu. Lalu saya siapkan telenan yang buat ngupas si nanas itu supaya cepet, supaya enak kayak gitu. Oke. Nah, dikupas seperti biasa. Di Taiwan tuh sekarang itu musimnya nanas ya. Nah, dan nanas itu ada yang murah, ada juga yang mahal. Nah, ini tuh yang mahal, yang super kayak itu. Harganya sekitar satu itu 130 ini ya. Jadi mahal karena manis banget, terus aromanya juga sangat legit banget ya. Dan ini saya cuci tangan karena saya sudah selesai mengupas si nanas ya. Saya mau potong-potong, saya nggak pakai sarung tangan, tapi saya cuci tangan saya sudah bersih kayak gitu. Dan ini tuh saya potong kecil-kecil ya. Pokoknya di Taiwan tuh sekarang itu memang musim nanas ya. Pokoknya buah-buahan itu banyak banget. Sebentar lagi juga musim mangga kayak gitu. Pokoknya kalau di Taiwan tuh buah-buahan banyak banget, melimpah ruah ya. Kalau misalkan seperti nanas ini yang agak asam itu juga ada sih, cuman agak murah. Tapi kalau yang ini tuh memang bener-bener manis kayak gitu. Jadi memang ya agak mahal, wajar sesuai dengan rasanya. Dan ini sudah selesai mengupasnya, saya ingin mencicipinya. Ini tuh manis banget. Ini majikan saya juga nonton video saya, dia tahu ya, nggak apa-apa mencicipi itu. Majikan saya juga sering mengajarkan saya, Kak, kalau ngupas kulitnya coba dulu gitu. Gimana, manis nggak kayak gitu sih. Jadi biasa di sini kalau saya mencicipi dulu, di belakang itu nggak apa-apa, biasa. Di sini tuh saya itu seperti apa ya, dianggap dengan keluarganya sendiri kayak gitu. Nah, sekarang saya bawa ke meja depan. Nah, kayak gitu. Istirahat sebentar karena majikan belum datang ya. Tapi semuanya sudah siap, jadi saya sudah tenang kayak gitu. Dan ini majikan sudah pulang. Dan ini saya mengambil nasi buat kakek dan juga majikan ya, kayak gitu. Sedikit-sedikit saja, dia itu cuma sedikit tok. Yang paling banyak itu saya. Pokoknya di sini itu yang makannya yang paling banyak itu saya. Nasinya itu banyak banget, 2 centong, kadang ya 2,5 kayak gitu. Pokoknya saya itu di sini tuh makannya paling banyak banget. Dan ini saya mengambil ikan buat kakek ya. Nah, saya ambilkan ikan buat kakek dan juga saya mengambil ikan buat saya sendiri. Pokoknya di sini itu kebersamaan itu sangat kompak banget ya. Pokoknya makan bersama kayak gitu. Dan telur dadar saya juga sudah ambil. Nah, kakek juga sudah saya ambilkan. Dan ini adalah majikan mengambil sup cakar ayam dan tomatnya. Seger banget ini, teman-teman wajib coba ya. Dan kita sebelum makan berdoa dulu ya teman-teman. Semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Monggo dicoba dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.